Terima kasih Anda masih di iNews Prime, pemirsa. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang. Mantan terpidana kasus Vina Eki, Saka Tatal, mengaku mengalami berbagai penyiksaan dari oknum polisi saat berada di dalam tahanan. Dan berikut cuplikan wawancara Aiman Wicaksono bersama Saka Tatal dalam program Rakyat Bersuara. Dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air Suruh kencing diminum. siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Disampaikan waktu itu, ini adalah air buang, ini adalah air kencing? Iya, cuma di persidangan enggak. Saka Itu tuh di Polda atau di Polres? di Polres. Di Polres. Di Polresta Cirebon. Pak Rudiana pada waktu itu sempat menengok Saka? Nggak tahu saya. Rudiana aja saya nggak tahu, nggak kenal. Kenalnya pada saat sidang. Kenalnya hanya pada saat sidang? Dia juga nggak mudah. Kenalnya pada saat sidang, tapi ini anak juga nggak paham. Jangankan Pak Rusdiana, pengacaranya aja dia paham. Dia pahamnya cuma sama kita yang kenal. Bu Titin tuh yang mana? Terus yang lain juga yang mana? Dia tidak paham itu. Dan Saka hari ini, ya kemarin sempat menyampaikan dengan segala resikonya, demi kebenaran, Saka menyampaikan apa yang Saka yakini. Ya, Saka meyakini bahwasanya Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan. Karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan? Sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung kecuali Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Dia ngomong aja, nggak usah cerita yang lain. Karena juga Eka Sandi itu saudara saya, tadi saya tahu. Yang di dalam kan ada Eka Sandi. Kalau Saka ingin menyampaikan sesuatu, ya, kepada Presiden misalnya Pak Jokowi, apa yang Saka akan sampaikan? Kalau saya pribadi, saya mah kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Harus mengikuti apa keinginan aparat. Saka sampai sekarang masih merasa ketakutan? Ya kalau sama polisi, ya Trauma? masih ada trauma. Kalau sama warga biasa sih enggak, biasa aja. Ketakutan apa? Karena penyiksaan yang pernah Saka lakukan hari demi hari pada waktu itu? Iya, Selama berapa lama itu? Ada sebulan? 1 minggu lebih. 1 minggu lagi? Setiap hari? Setiap hari Disiksa? disiksa. Sampai sekarang trauma itu masih ada? Ya bukan traumanya aja, bekasnya juga masih ada. Bekas apa? Di mana? Jadi pakai Boleh saya lihat? ini sama ini beda, kelihatan. Ini pakai kursi, Patah tulang maksudnya? bukan patah tulang, bengkok. Oke, coba lihat. Beda, Ya. kan jelas beda. Dipukul pakai kursi waktu Bukan itu. dipukul pakai kursi, diinjak pakai kursi. Jadi kursi itu ada besinya dari bawahnya, di atasnya didudukin orang. Apa yang diminta waktu itu? Saka tidak lakukan dan kemudian disiksa. Suruh mengakui apa yang bukan Saka lakukan. Harus mengakui. Apa yang diminta waktu itu? Ya bahwasanya ada temennya yang sudah bilang bahwa Saka tuh ikut-ikutan, tapi Saka tuh nggak merasakan. Oke, maka Saka harus mengatakan iya. Kalau tidak mengatakan iya, tangannya diinjak, tangannya ditindih oleh kaki kursi itu. Ya tetap aja Saka tuh sebenarnya nggak pernah ngaku. Tapi lama kelamaan Saka ngaku karena terpaksa. Udah nggak kuat lagi. Itu di Polres juga? Di Polres. Ya pemirsa, terkait pengakuan Saka Tatal yang mengalami dugaan penyiksaan oleh oknum polisi,
Polda Jawa Barat menyatakan telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak internal maupun pihak eksternal, di antaranya seperti Propam, Kompolnas hingga Komnas HAM. Dan berikut pemirsa pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada sore tadi. Penyiksaan terhadap saksi tahu Pak kemarin boleh Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan hal-hal lain, ya proses ini kan ada agak panjang ya. Di proses 2016, ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Ya pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi Liga Akbar juga mengaku memberikan kesaksian pada 2016 atas arahan dari oknum polisi. Padahal saat itu Liga Akbar tidak berada di lokasi kejadian. Tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau gitu sih. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya. Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai. Dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong dong. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu, saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, dibantu. Ya, di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa? Seperti Pemukulan? pengajaran. Apa? Pengajaran. Kalau Pengajaran. pemukulan kayak gitu tidak. Pelemparan batu? Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus
kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget, Pak. Karena sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Nggak apa, katakan aja. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran.